Halo, bertemu kembali dalam channel Jual Beli Saham, bertemu dalam seri mengenal saham, dan pada kesempatan ini kita akan mengenal saham SRIL, SRIL, atau nama lengkapnya PT Sri Rejeki Isman, atau yang nama pendeknya kadang disebut Sritek. Kita akan mengenali bagaimana perusahaan ini dan juga nanti kita akan lihat berapa harga wajar dari perusahaan ini. Seperti biasa kita akan lihat profil perusahaan secara umum. Kita akan menengok kinerja masa lalu. Kita ada data 9 tahun sampai 9 tahun ke belakang. Kita akan lihat kinerjanya sampai kuartal 1 2020. Akan kita lakukan juga evaluasi dan sedikit analisa teknikalnya. Lalu kita juga akan lihat bagaimana proyeksi masa depan. Perusahaan ini pusatnya ada di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, baik office maupun production center atau pabriknya ya ada di sana. Dan di Jakarta ada kantor representatif dan marketing office, juga ada di Surabaya untuk kantor marketingnya. Perusahaan ini mempunyai visi untuk menjadi perusahaan global tekstil dan produksi garment terbesar dan yang punya reputasi dan trusted ya, most reputable and trusted. Visinya cukup besar dan misinya adalah pertama dia mau sediain produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan customer. Yang kedua, dia mau menjadi company yang grow dan profitable ya, untuk memenuhi kebutuhan daripada stakeholder. Yang ketiga, mau menjadi company yang punya environment kondusif buat pekerjanya dan juga mau ikut kontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya ya, di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat sejarah perkembangannya, ini awalnya didirikan di tahun 1966 oleh Bapak HM Lukminto. Itu didirikan di Pasar Klewer Solo. Ini market tradisional di Solo ya. Tahun 66 awalnya berdiri di sana, dan tahun 68 itu mendirikan pabrik printing pertama ya. Itu tahun 68. Tahun 82 berhasil membuat pabrik penenunan yang pertama. 82 ini dalam waktu berapa ini? 4 tahun ya setelah itu. Dan tahun 92, 10 tahun kemudian, itu berhasil mengekspansi pabriknya dengan 4 production line. Itu lengkap mulai dari pemintalan benang, penenunan, barang jadi, kain ya, sampai ke produk pakaian itu sendiri dalam satu pabrik. Nah, tahun 92 ini merupakan milestone-nya ya. Dan tahun 94 berhasil menjual membuat pakaian tentara buat NATO dan juga tentara Jerman. 2001 itu kalau kita ingat tahun-tahun 97, 98, 2000 itu masa-masa krisis ya. 98 itu krisis, dan bahkan bisa melewati masa krisis itu dan bertumbuh 8 kali dibandingkan dengan tahun 92 itu sendiri. Jadi ini cukup terbukti melewati masa krisis ya. Lalu 2010 pun demikian, setelah krisis pun dia bisa mengatasi masa krisis ya, dengan cara inovasinya perusahaan. 2012 mencatat pertumbuhan yang double dibandingkan 2008 dalam waktu 4 tahun ini. Dan berikutnya banyak sekali mendapatkan penghargaan dari tahun 2014, 2015, 2016 ya, mendapatkan penghargaan dari macam-macam ya. Penghargaannya banyak sekali. Dan catatan di sini 2016 juga mulai menerbitkan global bond sebesar 350 juta US dollar yang akan jatuh tempo di tahun 2021. 2017 juga menerbitkan kembali global bond
sebesar 150 juta US dollar yang akan jatuh tempo tahun 2024. Untuk manajemennya, Presiden Direkturnya itu Bapak Iwan Setiawan Lukminto dan Wakil Presiden Direkturnya Bapak Iwan Kurniawan Lukminto. Kalau kita lihat namanya, belakangnya masih erat dengan pendirinya ya, Bapak HM Lukminto, karena beliau ini memang anak-anak dari Bapak HM Lukminto. Lalu ada beberapa direktur yang lain. Kalau kita lihat di sini ada direktur yang lain. Kita lihat juga siapa komisarisnya. Itu Hajah Susyana ini merupakan istri dari bapak dari HM Lukminto ya. Lalu di sini ada Megawati B Lukminto, ini masih keluarga juga. Kalau nggak salah putrinya ya, ini putri dari Bapak HM Lukminto. Jadi masih kental sekali keluarga di perusahaan Sril ini. Produknya sendiri tadi udah dijelaskan dari tahun 92 itu sudah mulai memproduksi lengkap ya, mulai dari pemintalan benang, lalu penenunan, sampai jadi kain, dan juga barang jadi baju ya, baju barang jadi, termasuk yang terkenal itu adalah baju tentara. Ini produknya dari Sril ini. Dan menurut catatan produknya itu banyak sekali diekspor, bahkan komposisi ekspornya lebih dari 50% dan sudah diekspor ke sekitar 50 negara. Jadi ini salah satu perusahaan Indonesia yang cukup berhasil untuk ekspor ya, untuk ekspor ke luar negeri. Untuk pemegang sahamnya, Sritek itu sendiri publik mempunyai sekitar 39,9, sekitar 40%. Lalu PT Huddleston Indonesia sekitar 59%, dan keluarga langsung dalam hal ini tadi direksi, terutama direktur dan komisaris ada 1,1. Tapi kalau kita lihat PT Huddleston Indonesia ini merupakan perusahaan keluarga juga dari Bapak Lukminto, keluarga ya, didirikan tahun 12. Jadi boleh dibilang PT ini ya 60% masih lekat dengan keluarga Bapak HM Lukminto. Oke. Kita lihat kinerja masa lalunya. Kita lihat pendapatannya selalu bertumbuh. Kalau kita lihat 2012 itu sekitar, ini dalam miliar ya, jadi 3,3 triliun. Di tahun 2019 itu sudah menjadi 16 triliun. Jadi hampir ini 5 kali ya, 5 kali dalam waktu 9 tahun ini. Sehingga kalau kita hitung pertumbuhan compounded dari pendapatan atau salesnya ini sekitar 25,6%. Laba bersih pun demikian, tahun 2012 itu baru 200-an miliar, sekarang udah 1,2 triliun. Berarti pertumbuhan dari laba bersih ini secara compounded sekitar 27%. Demikian juga earning per share-nya itu tumbuh dari tahun 2012 itu cuma 12,33, 2019 itu 59. Kalau kita lihat pertumbuhan compounded-nya, annual growth rate-nya itu sekitar 25,2%. Cukup bagus ya kalau kita lihat pertumbuhan dari company itu sendiri, dan juga laba bersih dan EPS-nya cukup bagus. Untuk asetnya, kita lihat dari tahun 2012 sampai 2019 itu asetnya bertumbuh cukup bagus dengan compounded annual growth-nya rate-nya sekitar 29,5% ya. Dari 3,5 triliun asetnya menjadi 21,6 triliun. Nah, ini hampir berapa kali nih? Sudah hampir 7 kali ya asetnya tumbuh. Liabilitas memang naik terus juga dengan growth-nya 29,2%. Lebih kecil ya dari growth rate-nya untuk asetnya, untuk liabilitasnya. Kalau kita lihat ekuitasnya bertumbuh juga di angka 29,7%. Artinya ini ya masih relatif oke ya, wajar ya. Artinya aset naik tapi liabilitas kewajibannya juga naik sebetulnya, walaupun dia pertumbuhannya lebih kecil masih dari aset, sehingga ekuitasnya bertumbuh lebih besar ya, lebih besar ini, tapi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Ya, artinya ini pertumbuhannya banyak menggunakan juga ini. Tadi disebutkan tadi 2 tahun terakhir ya, 2016 2017 itu menerbitkan global bond. Jumlahnya tadi ada 350
juta US dollar dan 150 juta US dollar, berarti sekitar 500 juta US dollar ya. Itu menerbitkan bond ya untuk pertumbuhan company. Kita lihat kinerja, kalau kita lihat tadi kinerja pendapatan, laba bersih, EPS, kelihatannya bertumbuh terus dengan bahkan kenaikannya cukup bagus ya. Ada sekitar 25-29% compounded growth-nya. Tetapi kalau kita lihat harga sahamnya tidak seperti pertumbuhan dari pendapatan maupun EPS-nya. Kita lihat sahamnya itu naik turun ya. Naik turun nih, bahkan nih 2014 sempat turun jauh sekali dan naik kembali cepat sekali, naik lalu turun lagi naik, dan tahun 2017 sampai 2019 itu mengalami cukup naik tinggi ya, level tingginya dia, dan terakhir turun cukup lumayan dari sekitar level 350 ini harga sahamnya menjadi sekitar 195. Tadinya turun juga cukup jauh ya waktu kemarin kena dampak Covid itu secara umum, secara global. Sekarang udah naik lagi ke 195. Tapi kalau kita lihat dari tahun 19 yang all time high-nya dia di sekitar 350, ini udah turun 45% ya di level sekarang ini. Ini kalau kita lihat sahamnya ya, tidak seperti pertumbuhan pendapatan maupun EPS-nya dia. Ini lebih naik turun untuk sahamnya. Nah, untuk kinerja saat ini sampai dengan Q1, quarter 1 atau kuartal 1 2020 itu kalau kita lihat kinerjanya dibandingkan 2019 tidak ada pertumbuhan. Nah, ini kinerja yang dibandingkan tahun sebelumnya tidak nampak ada pertumbuhan. Tadi biasanya dari tahun ke tahun pertumbuhannya bisa sampai 25% ya. Ini pertama setelah kemarin itu 9 tahun ini kita lihat tidak banyak mengalami pertumbuhan, bahkan tergolong stuck ya, stagnan ini. Margin laba kotor pun relatif malah turun ya. Nih biasanya naik, tapi ini malah turun secara percentage ya, turun sedikit. Dan laba bersih juga ada kenaikan sedikit sekali dibandingkan dengan tadi. Kalau kita lihat di kinerja 9 tahun itu biasanya memang naiknya cukup bagus ya, bisa sampai 25%. Nah, kalau kita hitung pakai PER dan PBV, ini 10 tahun yang lalu kita pakai datanya itu ya, memang kalau 9 tahun 10 tahun yang lalu datanya cukup bagus ya tadi. Dengan memakai data PER PBV itu kita hitung harga valuasinya di sekitar 520, tapi kalau kita pakai perhitungan itu berarti kita dapatkan margin of safety-nya 174% dengan harga 190, atau tadi ya 195 misalnya ya. Ini margin of safety-nya cukup besar ya. Tapi itu dengan memakai data masa lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu ya datanya ya, dimana tadi kita lihat pertumbuhannya cukup bagus ya. Nah, ini tentu yang kuartal pertama tadi punya dampak. Nah, ini tergantung nanti bagaimana kuartal 2, 3, 4 ini apakah bisa menutup performanya itu sehingga menghasilkan suatu pertumbuhan yang sama dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau kita si Sril ini bisa menutup itu sehingga pertumbuhannya sama dengan tahun-tahun berikutnya, bisa kembali kepada normal di harga wajar ini ya. Ini valuasinya berdasarkan dengan performan masa lalunya. Kalau kita lihat analisa teknikalnya, memang kalau kita lihat harganya sekarang itu bahkan kalau kita lihat dari Fibonacci-nya dia itu masih di garis Fibonacci dekat-dekat dengan 23,6%. Artinya kalau dia balik normal, sekitar kembali ke normalnya ini
dia akan melewati garis Fibonacci ini. Kalaupun naik misalkan ke level 38% itu udah 27%. Ke level 50% aja itu naiknya potensinya udah 50%. Ke Fibo yang 61 potensinya itu sekitar 70%. Ingat tadi kalau kita lihat margin of safety-nya berdasarkan perhitungan berdasarkan PER dan PBV itu di 540 ya, 520 ya. Artinya harga wajarnya masih cukup jauh dari harga sekarang itu. Tapi memang Q1 performanya tadi tidak menunjukkan ada satu pertumbuhan ya. Pertumbuhan tadi dibandingkan dengan performance 9 tahun yang lalu yang selalu mengalami pertumbuhan cukup bagus. Kemarin dikatakan untuk laporan dampak COVID ya, itu dilaporkan di sana tidak ada pengaruh dampak COVID-nya. Dan kalau kita lihat penjualannya ini di kuartal 1 ini memang ya tidak ada satu growth totalnya ya, memang hampir sama-sama saja. Tadi sudah dibahas sedikit untuk nah ini kalau kamu melihat komposisi ekspornya itu 190, lalu lokalnya itu 120. Jadi ekspornya lebih besar daripada lokal ya. Ekspornya itu bisa berapa ini? 60%. Ini udah ada 60% mungkin ada. Sekitar 60% ya, sekitar 60%, hampir ya 60%-an ekspornya. Nah, ini inovasi tadi dibilangnya untuk inovasi ya. Memang salah satu misinya itu membuat satu produk-produk inovasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan untuk COVID ini Sril memproduksi atau Sritek memproduksi non medical mask, dan juga ada baju itu frontline medical professional. Nah, ini juga memproduksi ya. Jadi salah satu bentuk inovasinya Sril di masa COVID-19 ini ya, COVID-19 bukan COVID-9 ini ya. Jadi itu bentuk inovasinya dari Sril. Nah, catatannya gimana jangka panjang ya? Secara fundamental tadi tampaknya untuk performanya bagus untuk historicalnya ya. Dan kita lihat manajemennya banyak manajemen keluarga ya, karena memang tadi pemegang saham pengendalinya PT-nya sendiri Huddleston itu merupakan PT yang perusahaan yang didirikan oleh keluarga. Lalu catatan ketiga, dia ekspor 60% dan mencoba untuk inovatif dan fleksibel terhadap produknya ya. Di situasi saat ini produksinya banyak ditunjang juga oleh masker, pembuatan masker dan juga baju untuk frontline medical ya. Cuman memang laporan di Q1 2020 tidak menunjukkan ada satu growth yang seperti biasanya di tahun-tahun berikutnya. Nah, tapi kita akan harus lihat nanti bagaimana inovasi-inovasi selanjutnya untuk mengembalikan pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Tapi secara fundamental, secara umum masih cukup bagus ya. Nah, tentu ini disclaimer ya, ini hanya pembahasan singkat, segala keputusan di tangan Anda sendiri. Nah, itu saja secara singkat kita mengenal siapa Sri Rejeki Isman, PT Sritek ini. Tadi kita juga lihat performanya masa lalu bagaimana, lalu kita juga Q1 sekilas kita lihat performanya dia, dan juga kita hitung nilai wajarnya berdasarkan performa masa lalunya, dan bagaimana Sril ini mencoba untuk berinovasi untuk dalam situasi-situasi terutama masa ini. Kalau lihat sejarahnya, beberapa kali krisis bisa dilalui dengan baik dan bahkan mencatatkan pertumbuhan yang baik. Kita masih mau lihat bagaimana perkembangan Sril nanti, dan kita akan monitor bersama-sama. Itu dulu sampai di sini. Kalau video ini berguna, silahkan berikan dukungan untuk subscribe, like, dan share. Dan kita bertemu kembali di video-video berikutnya.